Sejumlah catatan kritis atas kinerja pimpinan KPK era Firly Bahuri muncul dari hasil evaluasi Dewan Pengawas selama 1 semester. Mulai dari penanganan kasus korupsi yang terkatung-katung, pelanggaran etik pimpinan Komisi Anti Rasuah, hingga ketidakefektifan penanganan perkara korupsi. Evaluasi Dewan Pengawas menjadi catatan penting bagi pimpinan KPK dan jajarannya untuk berbenah. Belum lagi tingkat kepercayaan publik atas kinerja KPK kian merosot. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Pak Arsul Sani, anggota Komisi Hukum DPR RI, fraksi P3. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bang Oce Madril, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM. Selamat malam Bang Oce. Selamat malam Rifana. Dan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar sebelumnya menyatakan siap bergabung dalam dialog ini bersama dengan 2 orang narasumber lainnya. Namun menjelang program dimulai, tiba-tiba saja Lili Pintauli Siregar, Komisioner KPK membatalkan secara sepihak. Dan kami juga berusaha untuk menghubungi Dewan Pengawas KPK, namun tidak ada yang bersedia untuk hadir untuk berdiskusi bersama dengan para narasumber saya. Tidak masalah, kita nanti akan bahas. Ada mitra kerja KPK dari Komisi 3 dan ada Bang Oce yang bisa mengupas apa hasil evaluasi kinerja KPK selama ini. Saya mau ke Bang Oce terlebih dahulu. Bang Oce, ada beberapa catatan evaluasi Dewan Pengawas yang sudah dipaparkan kemarin dalam konferensi pers atas kinerja pimpinan KPK eranya Pak Firly CS. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini soal ketidakefektifan penanganan perkara korupsi. Banyak sebetulnya perkara yang menurut Dewan Pengawas ini di-split padahal bisa dijadikan satu. Bagaimana Pukat UGM melihat fenomena ini? Penanganan korupsi yang dipisah-pisah sebenarnya bisa dijadikan satu, Bang Oce. Ya, memang ada banyak sekali catatan yang diberikan oleh Dewan Pengawas, khususnya untuk bagian penindakan. Dan menurut saya wajar karena memang bagian penindakan adalah salah satu yang memiliki load yang banyak sekali. Ada banyak perkara yang belum selesai di KPK dan salah satu penyebabnya boleh jadi karena banyak split dalam beberapa perkara ya, berkas-berkas yang di-split. Hal lain menurut saya adalah soal kasus-kasus yang lama atau tunggakan perkara yang sampai sekarang juga banyak yang belum selesai. Ada kasus yang sudah mencapai beberapa tahun dan sudah 1 semester 6 bulan KPK berjalan juga kita nggak tahu apakah kasus-kasus yang lama itu akan bagaimana kelanjutannya. Termasuk juga sebetulnya efektivitas dari penindakan itu juga dinilai dari sisi apa penindakan yang dilakukan oleh KPK jilid KPK new normal ini ya. Jadi apa yang dilakukan begitu? Karena kalau kita lihat kasus-kasus baru yang terjadi di masa kepemimpinan yang sekarang, tidak terlalu banyak kasus baru yang kemudian terungkap oleh pimpinan KPK. OTT juga tidak terlalu banyak walaupun pada kenyataannya ada banyak sekali izin yang diajukan, izin penyadapan yang diajukan ke Dewan Pengawas. Tapi kita lihat OTT yang dilakukan yang mungkin hanya 3 perkara begitu ya. Jadi memang kalau dinilai dari sisi penindakan memang banyak sekali catatan yang patut diberikan. Oke, artinya memang karena kasus-kasus yang harusnya bisa dijadikan satu, tapi di-split penanganan perkara korupsinya oleh KPK itu membuat penanganan kasus korupsi jadi terkatung-katung ya, tidak selesai begitu, Bang Oce? Tentu saja menjadi lama karena berkas yang harusnya jadi satu kesatuan kemudian bisa dilakukan secara bersamaan ketika di-split dalam beberapa perkara, jadi memang kesannya mungkin ada banyak perkara, walaupun sebetulnya isu-isu jenis perkaranya mungkin sama, tetapi karena berkasnya dipisah ke beberapa berkas, kesannya memang jadi cukup banyak begitu. Secara waktu tentu saja akan menyita waktu dan tentu saja akan teknis persidangan juga akan menyita waktu kalau berkasnya dipisah ya beberapa berkas. Belum lagi kalau bicara soal tunggakan perkara yang tadi saya sampaikan. Ada banyak perkara kan yang nanti kita sampai ke sana Bang Oce. Nanti kita sampai ke sana soal tunggakan perkara apa sebetulnya kendalanya. Oke, tahan dulu, saya mau ke Pak Arsul. Pak Arsul sebagai mitra kerja KPK di Komisi 3 tadi sudah disebutkan oleh Bang Oce bahwa sisi penindakan menjadi sorotan di era kepemimpinannya Pak Firly CS. Padahal kita tahu bahwa era kepemimpinannya Pak Firly dan juga kawan-kawan lebih mengedepankan soal pencegahan. Tapi ternyata penindakannya juga masih menjadi
menjadi sorotan di aktivis ataupun di Pukat UGM dan juga di evaluasi Dewan Pengawas. Bagaimana Komisi 3 melihat ini? Begini ya, mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK itu terbagi atas 3 kerja besar. Ya. Yang pertama penindakan. Jadi penindakan itu hanya salah satu mandat kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK. Kemudian pencegahan yang kedua. Dan yang ketiga adalah koordinasi dan supervisi. Jadi tidak bisa menurut saya menilai kinerja baik buruk plus minusnya itu pertama semata-mata dari salah satu mandat saja, yaitu penindakan. Ya, kita harus lihat juga ya bagaimana yang lainnya, ya mandat yang lain, ya pencegahan dan juga koordinasi dan supervisi. Itu yang kedua. Yang ketiga ya saya tidak berkepentingan untuk membela ini KPK sekarang, ini harus dilihat style yang ada sekarang ini sama tidak dengan yang pimpinan KPK sebelumnya pada saat mereka katakanlah triwulan pertama menjabat, atau bahkan selama ini memang stylenya begitu ya. Nah kalau kemudian ada memang problem-problem yang sama ya terkait juga dengan kerja-kerja penindakan, jangan kemudian seolah-olah bahwa pimpinan yang sekarang itu lemah, tidak berdaya, tidak bekerja gitu kan. Apalagi pada mereka kemudian dari awalnya sudah diberi stigmatisasi tertentu, ya. Nah, jadi kita harus fair juga. Tapi saya setuju bahwa memang adanya Dewan Pengawas itu ya untuk memberikan catatan-catatan, terutama catatan yang kurang. Kalau catatan yang baik kan ya itu cukup disampaikan saja sudah baik, catatan-catatan yang kurang sehingga kinerjanya bisa didorong untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi saya kira itu juga hal yang harus diseimbangkan dalam memahami ya konteks evaluasi triwulan pertama dari Dewan Pengawas itu. Oke Pak Arsul, tapi tadi Anda sebutkan dari 3 mandat yang diberikan kepada pimpinan KPK ataupun kepada internal KPK, mandat penindakan dan juga pencegahan, apakah sudah memenuhi ekspektasi dari publik dan juga Komisi 3? Kalau saya bicara mandat pencegahan misalnya, kami di Komisi 3 ketika rapat kerja pengawasan atau RDP yang pertama itu sampaikan, kami lihat itu soal pelaksanaan program kartu prakerja berpotensi menimbulkan masalah hukum. Itu dari awal kami sampaikan dan kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan evaluasi ya terhadap dan juga penyelidikan dalam konteks barangkali belum pro justisia ya. Dan kemudian melahirkan rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden dan Presiden kemudian bilang ini harus dihentikan dulu kemudian ditata ulang. Itu salah satu bentuk pencegahan. Dan itu buat saya sangat berarti karena coba kita bayangkan kalau kemudian setelah 2024 pemerintahan berganti ada kasus yang timbul dari pelatihan online kartu prakerja. Berapa kerugian negara yang mungkin akan terjadi. Tapi dengan kemudian kami sampaikan dalam ruang rapat ditindaklanjuti oleh KPK dan kemudian dihentikan dan diperbaiki itu kan mencegah terjadinya kerugian negara yang besar. Itu kan harus dilihat juga sebagai kinerja saya kira. Kalau dari mandat penindakan bagaimana menurut Komisi 3 Pak Arsul? Kita juga sampaikan, tentu ya itu sudah kita sampaikan. Kami ini kan akan mengukurnya nanti ya antara capaian kinerja di bidang penindakan, baik penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan, versus dengan ajuan anggarannya dalam bentuk kuantifikasi kerja misalnya penyelidikan berapa kasus, penyidikan berapa kasus, penuntutan berapa kasus, dan kemudian korsub berapa kasus, itu semua akan kami lihat. Nah, menurut kami terlalu awal, tetapi memang ada beberapa hal, sekali lagi ini tidak dalam konteks kemudian seolah-olah dalam tanda kutip, kalau saya pakai istilah dosa atau kekurangan, itu kekurangan pimpinan yang sekarang. Kan bolak-balik juga saya sampaikan di Komisi 3. Dan ini juga berasal dari teman-teman elemen masyarakat sipil. Misalnya ada kasus-kasus besar
yang mestinya itu terus dikerjakan, ya, dan kemudian dan menjadi fokus KPK. Tapi KPK-nya ini kalau orang Belanda bilang van de hak to the taak, ya, ada kasus yang besar ini menarik perhatian. Kemudian ketika perhatian publik sudah agak berkurang, berganti lagi ke kasus lagi yang menarik perhatian. Contoh yang paling nyata adalah ya kasus Bank Senturi itu. Ya, ya. Jadi ada ketidakkonsistenan begitu ya dari kerja-kerja penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK, terutama untuk kasus-kasus besar. Pindah-pindah. Oke. Itu yang menurut saya kurang bagus, dan saya kira ini kami yang di DPR maupun elemen masyarakat sih kan melihat ada berapa itu 16 atau apa kasus besar yang nggak jelas kelanjutannya seperti apa. Oke. Ya, Bang Oce, tadi sudah disebutkan oleh Pak Arsul, salah satunya soal ketidakkonsistenan kinerja dari penanganan kasus korupsi, sehingga kalau misalnya ada kasus-kasus korupsi besar yang menarik perhatian publik ataupun media, kemudian mereka fokus begitu, tapi setelah redup tidak menjadi perhatian dari media lagi, kemudian KPK berpindah ke kasus yang lainnya. Apakah itu salah satu faktor yang membuat penanganan kasus korupsi di KPK, terutama untuk kasus-kasus besar ini terkatung-katung dan banyak belum terselesaikan? Kita akan bahas nanti. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Pak Arsul Sani, anggota Komisi Hukum DPR RI fraksi P3, dan ada Bang Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi dari UGM. Dan sekali lagi saya harus sampaikan bahwa tadi kami sebetulnya sudah mengundang Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar, namun beberapa saat sebelum program ini dimulai, Ibu Lili Pintauli Siregar, Komisioner KPK, membatalkan secara sepihak untuk bergabung dalam dialog ini. Tidak apa-apa, kita akan lanjutkan dialog kita. Bang Oce, tadi sebelum break kita sudah mendengarkan jawaban dari Pak Arsul bahwa ada ketidakkonsistenan kinerja dari internal KPK dalam menangani kasus-kasus besar. Jadi ketidakkonsistenan ini kemudian menurut Pak Arsul menjadi salah satu faktor banyaknya kasus-kasus besar yang belum terselesaikan, seperti kasus Senturi tadi disebutkan oleh Pak Arsul. Apakah kasus Pelindo II yang melibatkan RJ Lino juga itu menjadi salah satu akibat dari ketidakkonsistenan kinerja penanganan kasus KPK, Bang Oce? Ya, persis ya. Saya mendukung argumentasi itu karena memang salah satu kritik yang disampaikan kepada KPK termasuk kami dari jauh-jauh hari adalah bagaimana KPK menyelesaikan perkara itu dengan tuntas. Sebetulnya tidak hanya menyelesaikan sebuah perkara dengan tuntas dalam pengertian mendakwa semua pihak yang terlibat, ya, aktor intelektualnya, kemudian aktor lapangan, mengembangkan perkara, kemudian menggunakan instrumen pencucian uang misalnya. Tidak hanya demikian, tetapi juga apa yang disampaikan oleh Bang Arsul tadi soal bagaimana keterkaitan antara penindakan dengan pencegahan atau pembenahan yang dilakukan di institusi yang bersangkutan. Itu hal berikutnya yang juga ada missing link, ya, ada keputusan relasi antara penindakan yang dilakukan oleh KPK misalnya di sektor tertentu, sektor lingkungan misalnya, sektor sumber daya alam, tetapi ada keterputusan dengan mekanisme pencegahan perbaikan sistemik yang harusnya juga bisa dimasuki oleh KPK. Di bidang penindakan saja, untuk penegakan hukum saja KPK menurut kami cukup keteteran ketika menangani perkara-perkara yang besar, kemudian tidak tuntas. Saya setuju tadi ya, ada banyak perkara sebenarnya yang masih, ada belasan perkara yang masih tidak tuntas, perkara lama. Kasus Pelindo II, kemudian kasus BLBI, banyak sekali yang sebetulnya menarik perhatian dengan tingkat nilai kerugian yang sangat besar, yang itu mestinya jadi fokus dari KPK. Mungkin salah satu problemnya adalah banyak sekali mungkin kasus-kasus baru yang masuk, apalagi dari OTT misalnya yang memang membutuhkan respon cepat secara hukum acara, sehingga kasus-kasus yang itu dibangun berdasarkan case building, ya, berdasarkan pendekatan kerugian negara, itu rasa-rasanya memang agak lama ditangani oleh KPK. Ada hubungannya juga mungkin dengan keterbatasan sumber daya manusia, penyelidik, kemudian penyidik, penuntut umum yang ada di KPK, yang kalau kita lihat SDM KPK itu kan memang menurut saya tidak seimbang dengan
beban perkara yang sedang mereka usut. Bang Arsul tentu di DPR paham betul bagaimana hambatan sumber daya manusia itu di KPK, dan menurut saya ini salah satu yang perlu didorong supaya KPK memiliki penyidik yang lebih banyak, kemudian juga penuntut ya, supaya perkara-perkara yang membutuhkan ketelatenan, ya case building, kemudian pendekatan kerugian negara itu memang bisa dibangun secara baik oleh KPK dan disambungkan dengan pasca penanganan kasus. Pasca penanganan kasus tentu kita bicara bagaimana membenahi sistem yang ada di sektor itu. Itu yang juga belum nampak alurnya belum terlalu kelihatan begitu. Bang Oce, tapi kasus-kasus besar yang belum terselesaikan ini apakah juga akibat dari tekanan politik kepada para komisioner yang baru itu menjadi salah satu faktor? Bisa saja, boleh jadi. Sebuah kemungkinan harus tetap kita pertimbangkan karena kita tahu KPK tidak imun dari tekanan, kemudian dari usaha-usaha intervensi politik, dan kita tahu proses pemilihan para komisioner ini bagaimana ributnya ya di akhir tahun yang lalu, dan menurut saya konteks seperti itu tidak bisa kita lepaskan dari persoalan kinerja KPK, apalagi kinerja yang berhubungan dengan penindakan, pengusutan sebuah perkara, apalagi kalau perkara-perkara itu misalnya menyentuh aktor-aktor politik tertentu, menyentuh aktor-aktor dengan tingkat risiko tinggi, tentu serangan-serangan semacam itu akan banyak ke KPK dan tidak kali ini saja ya, dari dulu serangan-serangan politik itu sudah dilakukan terhadap KPK. Nah, menurut saya untuk menjawab itu semua tentu saja sebenarnya kita ingin menagih janji dari para komisioner yang baru ini. Masih 1 semester dulu ketika fit and proper test, kita ingat bahwa mereka memiliki janji untuk menyelesaikan perkara-perkara besar. Kan itu kan yang dikritik oleh Komisi 3 ya, KPK dalam tanda kutip terlalu fokus menangani kasus-kasus receh. Gitu. Itu yang dijawab oleh pimpinan KPK yang baru. Tapi kok kenyataannya 7 bulan menjabat belum ada kasus yang besar yang kemudian memiliki titik terang begitu. Pak Arsul sebagai anggota Komisi 3 yang ikut memilih 5 komisioner KPK, Pak Firly CS ini tadi sudah disampaikan oleh Bang Oce bahwa mereka memiliki janji pada saat fit and proper test di depan Anda dan juga teman-teman Komisi 3 untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar yang masih terkatung-katung, tapi selama 7 bulan ternyata belum ada progresnya. Apakah memang ada tekanan politik atau apa faktornya kalau menurut dari Komisi 3, Pak Arsul? Saya kalau bicara soal tekanan politik itu karena ini sesuatu yang abstrak ya, yang kita sulit buktikan ya, meskipun saya juga tidak ingin mengatakan itu tidak ada sama sekali ya, tetapi kan yang ingin saya lihat adalah realitas saja ya di periode sekarang pun bahkan ketua umum P3 lah Mas Romi, ya sebelumnya Setnov, ketua umum Golkar, ketua DPR. Jadi itu juga artinya juga menjawab apa benar tekanan politik itu ada atau tidak. Di sisi lain misalnya ada perkara-perkara yang sebetulnya orangnya itu tidak ada dalam lingkaran politik ya. Tapi toh belum berjalan. Tadi saya sebut misalnya kasus Bank Senturi. KPK dalam surat dakwaan Pak Budi Mulya itu sudah menyebut siapa yang bersama-sama dengan Pak Budi Mulya dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Dan orangnya itu kan juga tidak ada di lingkaran-lingkaran pusat politik, tapi toh juga tidak maju juga kasusnya ya. Kemudian juga kasus misalnya RJ Lino ya. Itulah yang sebetulnya menjawab kita ini kan harus fair juga. Kalau memang pada akhirnya tidak bisa dibuktikan ya, tidak cukup alat buktinya, ya memang harus dihentikan. Jangan sampai seseorang itu seumur hidupnya pada dirinya melekat terus ya. Status tersangka status bersama-sama dengan terdakwa ini melakukan ini nggak fair juga begitu loh. Atau terus-menerus berstatus sebagai tersangka. Itulah kenapa kemudian kita kasih jangka waktu 2 tahun. Kalau 2 tahun enggak ya harus dihentikan. Toh yang namanya menghentikan
kan penyidikan bukan berarti itu akhir dari sebuah proses hukum. Ada bukti baru, ya dibuka lagi kan bisa juga. Nah itulah keseimbangan yang ingin kami ciptakan juga sebagai pembentuk undang-undang. Ketika kemudian misalnya ada pasal tentang SP3 itu kan sebetulnya kan seperti itu. Itu untuk mendorong supaya Anda harus sungguh-sungguh, Anda harus fokus, ya, dan Anda harus hati-hati juga, gitu loh. Jangan juga sampai menetapkan orang jadi tersangka karena pesanan lah, ya. Karena juga kekuatan politik itu yang sebetulnya message yang ingin kami letakkan juga, Nana. Oke, message itu kemudian dimaknai oleh pimpinan KPK sehingga mereka sangat berhati-hati sekali dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang di era kepemimpinannya Pak Firly CS. Kalau menurut Komisi 3 seperti itu, Pak Arsul? Saya tidak seperti itu, tapi kan seperti 16 kasus ya. Tadi saya catat 16 atau 18 itu kan pada saat RDP yang pertama sudah saya sampaikan, itu berarti kan di bulan kedua atau ketiga dari masa jabatan komisioner yang saat ini. Nanti akan saya tanyakan lagi. Rapat dengar pendapat akan saya tanyakan progresnya. Kasus besar itu. Soal kasus-kasus besar yang masih terkatung-katung, soal ketidakefektifan penanganan kasus korupsi itu harus ditanyakan nanti oleh Komisi 3. Itu contohnya DPRD Sumatera Utara kan terus begitu loh. Lancar aja dia. Pak Arsul, nanti kita akan lanjutkan, kita akan beralih ke evaluasi berikutnya tadi soal kasus korupsi yang mangkrak dan juga ketidakefektifan penanganan kasus korupsi sudah kita bahas. Kita akan bahas soal pelanggaran etik yang dilakukan di internal KPK. Seusai jeda, CNN Indonesia Newscast segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Karena waktu kita tidak banyak, saya mau langsung ke Bang Oce. Bang Oce, dari hasil evaluasi Dewan Pengawas ada 14 laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh internal KPK. Dan kalau kita lihat di beberapa lembaga survei ada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja dari KPK. Apakah itu ada hubungannya antara pelanggaran etik yang dilakukan oleh internal KPK, oleh pimpinan KPK juga dengan rendahnya tingkat kepercayaan publik, Bang Oce? Kalau kita lihat data dari Dewan Pengawas, kalau tidak salah kemarin ya, ada 92 kalau tidak salah yang dirilis oleh Dewan Pengawas, ada 92 laporan dugaan pelanggaran etik, baik yang dilakukan oleh pegawai atau yang dilakukan oleh pimpinan, yang itu dilaporkan ke Dewan Pengawas. Bahkan tepat sehari setelah pimpinan itu dilantik, sudah ada laporan pengaduan yang masuk ke Dewan Pengawas soal dugaan pelanggaran etik. Dan menurut saya yang paling ditunggu saat ini adalah tentu saja dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK ketika dalam tanda kutip ya menikmati fasilitas helikopter. Dan ini menurut saya memang harus segera dirilis oleh Dewan Pengawas. Catatannya sebetulnya sampai sekarang sebenarnya publik masih belum terinformasi dengan baik sebenarnya bagaimana Dewan Pengawas menangani dugaan-dugaan pelanggaran etik baik yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan itu. Tentu ini menjadi sorotan seperti apa sanksi yang diberikan ya, kemudian bagaimana Dewan Pengawas memberikan proses pemeriksaan terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran etik. Nah, mudah-mudahan Dewan Pengawas juga bisa lebih terbuka kepada publik, tidak hanya soal pemeriksaan dugaan etik, pelanggaran etik, tetapi juga data-data evaluasi yang lain. Misalnya soal kinerja penindakan, ya, evaluasi pencegahan, itu kan sebetulnya sudah beberapa kali Dewan Pengawas melakukan, 2 kali kalau tidak salah, itu kan belum pernah dirilis secara lengkap oleh Dewan Pengawas dan publik tidak memiliki akses yang lengkap terhadap hasil dari evaluasi itu. Mestinya menurut saya itu dokumen yang terbuka karena itu adalah evaluasi terhadap sebuah lembaga dan menurut saya boleh jadi juga kalau kita lihat bagaimana respon publik terhadap kinerja KPK yang akhir-akhir ini memang mengalami penurunan yang tajam, boleh jadi inline dengan menurunnya kinerja KPK dalam penindakan misalnya ya. Sepinya OTT yang dilakukan oleh KPK, kemudian publik menurut saya ada kesan di mana publik melihat KPK yang sekarang ini tidak jelas arahnya. Apakah akan menjadi lembaga administratif saja
atau menjadi lembaga yang bergerak di bidang pencegahan saja, atau tetap masih akan fokus pada isu-isu penindakan? Karena nyatanya dari sekian diberikan oleh Dewan Pengawas, kita tidak melihat ada hasil yang signifikan dari mekanisme penyadapan yang dilakukan. Tentu ini juga bisa kita nilai bahwa ada ketidakefektifan ternyata di bidang penindakan terkait dengan fungsi-fungsi misalnya tangkap tangan, ya, kasus-kasus yang itu berhubungan dengan suap biasanya. Nah, menurut saya memang perlu Dewas lebih terbuka juga kepada publik. Seperti apa evaluasi itu dan bagaimana dugaan pelanggaran etik itu diperiksa dan direspon oleh Dewas begitu. Oke, saya mau ke Pak Arsul. Pak Arsul sebagai mitra kerja dari KPK tadi menurut Bang Oce ada 92 laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh internal KPK dan ini kalau menurut Bang Oce adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK ini karena publik melihat KPK sekarang ini tidak jelas arahnya. Kalau dari Komisi 3 melihatnya memang seperti itu ya Pak Arsul? Kami tidak melihat seperti itu. Kenapa kami tidak melihat seperti itu? Ya karena KPK menyampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan kami maupun dalam pertemuan di luar rapat dengar pendapat, itu buat kami jelas. Apa yang menjadi program kerjanya pimpinan KPK sekarang kami ketahui. Nah itulah yang kami pakai untuk mengukur kinerja mereka, ya. Kalau kami melihatnya, pesan kami adalah kenapa dianggap misalnya menurun di bidang penindakan, ini kan karena OTT-OTT-nya kan tidak jalan. Jadi ini yang seringkali menurut saya ada message juga dari sisi masyarakat sipil yang kontradiktif. Satu sisi KPK SDM-nya terbatas, kemudian dituntut juga untuk menyelesaikan kasus besar, tapi juga OTT-nya disuruh jalan, kan nggak mungkin juga. Nah karena itu harus memilih, apakah mengurangi OTT-nya, bukan menghilangkan ya, mengurangi, tapi harus fokus ke kasus-kasus besar, atau tetap mau dengan kasus-kasus OTT sehingga sering-sering dapat tepuk tangan dari publik. Ya, dari soal pelanggaran etiknya gimana Pak Arsul? Pilihan yang bisa dilakukan oleh pimpinan KPK, ya. Tapi dengan sumber daya manusia yang totalnya kurang 2.000 memang tidak akan besar. Dalam ajuan anggaran KPK misalnya, itu semua untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu semua di bawah angka 100 kasus. Itu, ya. Jadi itu bisa dibayangkan mau dituntut seperti apa. Dan yang kedua Nana, sebetulnya kalau sekarang ini Dewan Pengawas merilis ya, itu diskresi mereka. Karena kalau menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kewajibannya itu per tahun loh. Itu bisa dibaca per tahun. Jadi itu sebenarnya baik. Nah, jangan juga kemudian kita menuntut sesuatu yang undang-undangnya sendiri sebetulnya tidak mewajibkan mereka untuk katakanlah ya triwulan atau 1 semester itu sudah melakukan evaluasi. Oke, sayang sekali Bapak-Bapak waktu kita sudah habis, tapi kita sudah dapat poinnya bahwa semoga KPK bisa berbenah dan mengevaluasi kinerja internalnya, dan tadi dari Bang Oce menyampaikan Dewan Pengawas harus terbuka soal pelanggaran-pelanggaran etik apa saja yang dilakukan oleh internal KPK dan penanganan kasus-kasus korupsi besar bisa segera diselesaikan sehingga status seseorang tidak menjadi terkatung-katung begitu ya. Terima kasih sekali Pak Arsul Sani, anggota Komisi Hukum DPR RI, dan juga Bang Oce Madril, Direktur Eksekutif dari Pukat UGM atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini.